Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat penilai dan panitia Seminar Nasional Teknologi, Energi, dan Mineral yang kedua. Baiklah, izinkan saya, Tri Sutrisno Wahyu Effendi, akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Analisis Modifikasi Jalur Pipa Pertamax Turbo ke Marine Loading Arm atau MLA untuk discharge di Jati 5 PT XYZ. Adapun penulis pada jurnal ini yaitu saya Tri Sutrisno Effendi dan Ibu Dwi Nurma Hetasari dari Program Studi Logistik Minyak dan Gas. Baiklah, saya akan membagi penjelasan pada presentasi ini dengan terdiri dari 5 subbab, yaitu ada pendahuluan, ada metode, ada pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka yang saya gunakan. Jadi untuk pembahasan pada jurnal saya ini, saya mengambil tema tentang logistik minyak pada salah satu energi yang terbesar yang dimiliki oleh negara Indonesia, yaitu bahan bakar minyak atau BBM. Jadi BBM ini adalah energi yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi sebagai sumber daya mineral yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian PT XYZ merupakan salah satu yang mengelola distribusi BBM. Namun sebelum menjadi BBM, ada tahapan-tahapan dalam proses mengelolanya. Yang pertama ada crude production untuk mendapatkan bahan baku atau juga bisa mendapatkan dari crude impor, kemudian akan disalurkan ke refinery unit untuk diolah menjadi BBM. Adapun Indonesia masih melakukan impor produk juga. Kemudian dari BBM tersebut akan disalurkan ke fuel terminal dan selanjutnya akan disalurkan ke konsumen akhir atau biasanya kita sebut sebagai SPBU, tempat kita melakukan pengisian BBM. Namun pada PT XYZ menggunakan sarana transportasi kapal yang sesuai dengan kondisi geografis di Indonesia. Biasanya kapal ini digunakan sebagai transportasi BBM ke terminal bahan bakar minyak atau TBBM. Namun, pemilihan transportasi kapal menjadi tantangan karena waktu loading atau unloading atau discharge belum optimal. Kondisi existing untuk discharge produk Pertamax Turbo di Jati 5 masih menggunakan selang atau cargo hose seukuran 4 inci dengan maksimal flow rate 350 kiloliter per jam. Berdasarkan data JT Limitation penggunaan MLA atau Marine Loading Arm untuk operasional discharge produk light oil, kemampuan flow rate-nya maksimal 1000 kiloliter per jam, sehingga peluang peningkatan kemampuan discharge secara operasional lebih cepat. Selanjutnya, saya masuk ke metode. Jadi metode yang saya gunakan yaitu observasi atau pengamatan secara langsung pada PT XYZ yang berlokasi di Kepulauan XYZ. Kemudian saya juga menggunakan tahapan populasi yaitu tempat yang ditetapkan menjadi wilayah penelitian sehingga nantinya peneliti akan memfokuskan penelitian pada daerah tersebut. Kemudian saya juga menggunakan purposive sampling karena sebagai peneliti menjadi peran penting dalam penelitian ini. Selanjutnya, adapun throughput pertama pada terminal PT XYZ dari bulan Januari dan bulan Desember pada tahun 2018 bisa kita lihat pada tabel ini. Kemudian ada rumus untuk menghitung rate atau kiloliter per jam sama dengan kargo dengan satuan kiloliter dibagi waktu yang satuannya jam. Kemudian di sini ada data discharge pertama Turbo di JT5 pada tahun 2018. Kemudian di sini ada waktu discharge menggunakan host. Nanti kita bandingkan dengan waktu discharge menggunakan Marine Loading Arm. Di sini ada data bulan Januari sampai Desember 2018, di mana waktunya kita dapatkan yaitu kargo dengan satuan kiloliter dibagi rate dengan satuan kiloliter per jam. Kemudian di sini perbandingan waktu discharge di host dan MLA, di mana di sini terdapat perbandingan waktu antara host dan MLA. Di sini yang menggunakan host, di sini yang menggunakan
MLA. Kemudian dokumentasi discharge Pertamax di JT5, di mana kondisi saat ini kapal discharge yaitu produk Pertamax Turbo yang menggunakan selang ukuran antara 4 sampai 6 inci yang terhubung langsung ke manifold. Kemudian inilah jalur pipa Pertamax Turbo langsung ke tangki timbun. Selanjutnya di sini ada pandangan ke depan discharge. Di sini lokasinya di mana di sini terdapat proses alir di mana keterangan warna di sini, keterangan warna merah yaitu produk pertama turbo, di mana ada juga di kode pada pipa tersebut warna kuning yaitu premium, warna hijau Fame, kemudian ada gambar panah itu merupakan alur discharge pertama turbo dari kapal ke tangki timbun. Inilah asumsi biaya charter kapal di mana small 1 dan sampai dengan small 2 yaitu $4.000 per day, kemudian GP 11.000 dolar per day, kemudian MR $25.000 per day. Sehingga yang kami gunakan yaitu dengan konversi 1 USD yaitu Rp13.400. Kemudian di sini ada perbandingan waktu dan rate discharge, host dan MLI. Di sini ada waktu yang menggunakan host dan penggunaan dari MLA. Selanjutnya perbandingan biaya charter pada yang menggunakan host dan MLA. Di sini terdapat charter rate kapal yaitu dengan dalam rupiah, di mana di sini yang menggunakan host sebesar 80 juta,8 rupiah. Kemudian di sini ada menggunakan marine loading arm, yaitu menggunakan satuan charter rate kapal dalam rupiah, sehingga charter yang digunakan pada host 25,3 juta rupiah, sehingga dapat mempersingkat atau menghemat dari waktu dan biaya yaitu sebesar 55,4 juta rupiah. Nah, di sini ada keuntungan di mana modifikasi jalur pipa pertama turbo ke marine loading arm dapat dilakukan tanpa menghilangkan jalur yang terhubung ke host. Hal ini bertujuan jika terjadi trouble pada MLA, maka host masih tetap dapat digunakan. Kemudian, usaha yang dilakukan tidak begitu banyak karena hanya memotong dari spool jalur pertama turbo. Kemudian, elbow yang dibutuhkan hanya satu, sehingga tidak banyak belokan dan head losses berkurang. Kemudian kerugian. Di sini kerugiannya ada strainer pada jalur premium digantikan dengan TI. Kemudian dampaknya strainer yang saat ini sudah terpasang jalur premium harus diganti posisinya dengan TI, sehingga strainer tersebut tidak lagi digunakan pada jalur premium. Kemudian mengambil space jalur Fame dengan ditambahnya satu buah elbow di jalur Fame yang menyebabkan space pada jalur Fame berkurang. Jadi simpulan dari pembahasan pada jurnal ini yang pertama dari segi waktu, penambahan jumper atau modifikasi pada jalur discharge Pertamax Turbo di JT5 maka dapat menghemat waktu rata-rata 9 jam 6 menit untuk tiap kali discharge atau bongkaran. Kemudian dari segi sumber daya manusia, untuk discharge Pertamax Turbo menggunakan host saat ini membutuhkan SDM sekitar 3-4 orang. Namun ketika menggunakan MLA, maka SDM yang dibutuhkan lebih sedikit sekitar 2-3 orang. Kemudian dari segi biaya investasi pada modifikasi jalur discharge Pertamax Turbo di JT5 ini sebesar 45 juta rupiah. Kemudian biaya charternya untuk discharge Pertamax Turbo tiap kali bongkarnya dapat dihemat sebesar 55,4 juta rupiah. Dari aspek safety-nya, dengan menggunakan marine loading arm dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja seperti tertimpa selang, tangan terjepit saat mengunci hose manifold. Selain itu dapat mengurangi kelelahan kerja. Dari segi kualitas, Pertamax Turbo dan Premium berasal dari fraksi yang sama yaitu fraksi gasolin, sehingga jika digunakan pada jalur yang sama tidak akan terjadi kontaminasi
atau kerusakan mutu. Di sini saya juga menghitung biaya investasinya sebesar 45,3 juta rupiah, di mana biaya charternya 55,4 juta rupiah, sehingga keuntungan per bulan 55,4 juta dibagi 12 bulan, sehingga mencapai 4,6 juta rupiah. Sehingga waktu balik modalnya 45,3 juta rupiah dibagi 4,6 juta, sehingga 10 bulan. Inilah referensi yang saya gunakan pada penulisan jurnal ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.